Saksi ya, setelah pengucuran dana PNS, saksi kan melaporkan kepada Wakil Presiden Yusuf Kala tanggal 24 bersama dengan Menteri Keuangan. Lalu waktu itu Wakil Presiden Yusuf Kala memerintahkan Kapolri untuk menangkap Robert Tantula. 25 apa yang tadi, bukan 24. Tanggal 25 Mei. 25 November ya. Kayaknya begitu ya. 25 November 2008. Lalu Wakil Presiden Yusuf Kala memerintahkan Kapolri untuk menangkap Robert Tantula. Apa waktu itu yang disampaikan saksi pada Wakil Presiden sehingga Wakil Presiden memerintahkan untuk menangkap Robert Tantula? Ya, ada masalah di apa itu, saya tidak ingat kata-kata saya. Jadi ada tindak pidana ini di dalam Bank Senturi ini karena melihat laporan-laporan sebelumnya, dan oleh sebab itu Pak Yusuf Kala kemudian minta ditangkap ya. Tapi pada sebenarnya ini sudah kita amati sejak awal sehingga kita siapkan pencekalan pada tanggal 20. Kemudian kita siapkan berkas untuk dilaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia tanggal 25 itu juga. Saya tidak tahu jamnya, tetapi itulah yang urutan dari kronologi peristiwanya. Yang mengatakan bahwa Bank Senturi itu dirampok oleh siapa? Saya tidak ingat, barangkali saya juga, tetapi ya saya tidak ingat kalimat apa yang saya sampaikan, tapi itu bisa saja saya sampaikan, tapi bisa juga enggak, saya tidak. Jadi antara kemungkinan saksi yang menyampaikan bahwa Bank Senturi itu dirampok dan tidak tahu gitu atau lupa gitu. Lupa, sudah lama. Apakah saksi juga melaporkan juga bahwa keputusan itu karena dilandasi oleh krisis sistem keuangan? Saya kira demikian dengan Menteri Keuangan itu pada waktu itu mestinya kita laporkan apa yang telah dilaksanakan pada tanggal 20, 21, 24. Mestinya begitu. Lalu tanggal 24 juga diadakan rapat di Kementerian Keuangan. KSSK. 25 ya. KSSK. 24 November ya. 24 itu KSSK. Ingat saya dengan Wapres tanggal 25, mungkin saya juga kurang ingat. 25 ya. Nah, lalu tadi saksi sudah menerangkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani itu bimbang sehingga mau membatalkan keputusan KSSK itu, dan dijawab tadi ya oleh saksi blunder gitu. Tanggal 24 beliau menyampaikan itu, tapi saya sampaikan ini nggak baik kalau kita stop satu hari ke kanan, satu kemudian ke kiri, zigzag berarti ya. Apakah Menteri Keuangan waktu itu meragukan asesmen BI terhadap profil Bank Senturi? Saya kira beliau menilai masalah pengawasan bank secara umum di BI itu perlu ditingkatkan, dan saya itu menerima itu sebagai titik awal untuk perbaikan di dalam BI, karena saya juga melihat laporan-laporan sebelumnya. Oleh sebab itu yang mulia pada bulan Desember, jadi bulan berikutnya, Bank Indonesia atas keputusan Dewan Gubernur mengocok ulang banyak sekali personalia, terutama di bidang pengawasan perbankan. Kita kocok, maksudnya adalah supaya ada upaya perbaikan awal dalam standar kualitas dari pengawasan. Jadi Ibu Sri Mulyani bimbang. Apakah saksi menurut hati nurani saksi? Menurut hati nurani saksi. Saksi kan anggota KSS. Apakah sudah tepat itu
keputusan KSK waktu itu tanggal 21 November itu menurut hati nurani saksi? Yang mulia, saya selalu menyampaikan apa yang jadi pendapat saya dari hati nurani, apalagi menyangkut masalah besar, masalah kenegaraan. Selalu dari hati saya yang mulia. Tidak pernah saya memikirkan ini ada titipan dari sana dari sini, dari saya sendiri. Saya merasakan bahwa keputusan itu benar dalam konteks untuk menangani situasi yang sangat mendesak itu. Apakah nanti ada masalah-masalah tadi, kekurangan di bidang pengawasan, saya kira perlu diakui ya, kita perbaiki. Tapi pada konteks itu kami harus memutuskan, kami harus mengambil keputusan, dan keputusan itu menurut kami ya itu yang paling baik dalam situasi seperti itu. Saksi Bapak Budiono, untuk selanjutnya saya panggil saksi saja. Ya, silakan. Tadi dari keterangan saksi bahwa dari beberapa alternatif yang tersedia waktu itu, yang bisa dijalankan hanya FPJP. Nah, apakah kemudian dalam pemberian FPJP kepada Bank Senturi itu, ada permohonan FPJP yang diajukan oleh Bank Senturi? Surat permohonannya. Itu pada tingkat implementasi yang mulia, saya tidak sampai ke situ. Ketika pembahasan di RDG itu apakah tidak disampaikan ada suratnya? Enggak. Jadi dalam RDG itu adalah masalah perubahan PBI. Tetapi kalau sudah implementasi suratnya mana dan sebagainya tidak dibahas di tingkat RDG. Baik. Kalau RDG adalah masalah PBI. Kalau gitu mengenai PBI yang 1026 yang pada saat itu mempersyaratkan KAR minimal 8% untuk pemberian FPJP, kemudian diubah menjadi hanya positif pada PBI 1030 2008 itu. Apa yang menjadi parameter turunnya dari 8% menjadi hanya positif waktu itu? Ya, penilaian mengenai kemungkinan perkembangan dari KAR dari bank-bank ini termasuk Bank Senturi. Jadi bank itu tidak hanya bank lain saja, tapi Bank Senturi yang di hadapan kita ini harus pula dimasukkan dalam pertimbangan dalam mengubah PBI ini. Tapi tidak hanya Bank Senturi. Jadi ada diskusi yang panjang, bank-bank yang lain bagaimana? Ternyata juga ada assessment, penilaian, evaluasi bahwa kalau kondisinya seperti sekarang ini, bank-bank yang lain juga akan turun kayaknya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan kata lain, rujukannya waktu itu adalah kondisi Bank Senturi pada saat itu. Dan assessment mengenai bank-bank yang lain, karena PBI bukan hanya untuk Bank Senturi. Setahu saksi, berapa lama jangka waktu berlakunya PBI 1026? Kalau tadi kan saksi menerangkan ditetapkan atau saksi tanda tangani PBI itu tanggal 29 Oktober 2008. Kemudian diubah menjadi PBI 1030 itu tanggal 14 November. Ya. Jadi usianya berapa hari itu? Ya, berapa? Hanya 15 hari. Betul. Tapi karena situasinya begitu cepat berubah, yang mulia kondisi dalam situasi krisis itu bisa berubah dengan cepat sekali. Bahkan per jam bisa terjadi. Baik. Selanjutnya mengenai keputusan pemberian FPJP kepada Bank Senturi itu sesungguhnya merupakan keputusan Dewan Gubernur Bank Indonesia atau keputusan Gubernur Bank Indonesia? Saya sampaikan tadi bahwa Gubernur itu adalah salah satu saja dari anggota Dewan Gubernur, tidak bisa memutuskan sendiri. Jadi itu keputusan Dewan Gubernur Bank Indonesia. Apa itu yang perubahan PBI tadi? Iya. Ya. Termasuk di dalamnya terdakwa Budi Mulya? Iya, ya. Ikut memutuskan itu. Itu konsensus bahwa PBI harus dirubah. Kemudian satu lagi mengenai surat dari Bank Indonesia yang saudara saksi teken tanggal 20 November itu kepada KSSK ya, mengenai analisis bank gagal dan analisis berdampak sistemik itu. Apakah itu merupakan hasil dari satu RDG? Iya. Ya, termasuk di dalamnya terdakwa? Iya. Menyetujui juga? Konsensus. Baik.
Apakah di dalam menetapkan perubahan PBI, khususnya menekar dari 8% menjadi hanya positif itu, menggunakan masukan-masukan atau data-data dari Direktorat Pengawasan? Dari Direktorat Pengawasan tidak ada masukan yang konkret berapa, tetapi dalam diskusi itu berkembang mengenai arahnya kemana sih kita mau menurunkan, apa 4% atau di bawah itu. Diskusinya panjang yang mulia, itu dalam pada tanggal 13 itu mulai pagi sampai malam itu. Dan saya ingin ulang lagi, dalam proses diskusi itu perubahan KAR ini memang juga diusulkan oleh Direktur Pengawasan Saudara Zainal Abidin. Ya. Itu karena situasinya seperti sekarang ini, kalau terus maka bank-bank KAR-nya pasti akan turun dalam waktu mendatang. Apakah saksi mengetahui ada entah surat atau pendapat dari Zainal Abidin selaku Direktorat DPB 1 waktu itu, Ya. Direktur DPB 1, yang berkesimpulan bahwa terhadap Bank Senturi tidak layak diberikan FPJP? Apakah ada seperti itu disampaikan? Itu barangkali yang surat atau catatan Saudara Zainal Ya. kepada saya dan Ibu Siti Fasiria pada tanggal 30 Oktober, Ya. yaitu ada permohonan dari Bank Senturi, tetapi kalau dilihat dari aturannya memang tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Ya, Tetapi kemudian pada akhirnya diberikan juga. karena situasi tadi yang melihat Iya. tidak bisa tidak. Memang waktu itu Zainal Abidin menerangkan di depan persidangan bahwa saksi selaku Gubernur Bank Indonesia mengatakan itu hanya penilaian dari aspek mikronya saja. Apakah benar seperti itu? Yang mana Yang mengenai tidak layaknya itu. Seharusnya tidak layak. Oh, begini, situasi krisis itu yang sekali lagi melatar belakangi semua yang kita putuskan di situ. Jadi kalau yang dilihat saja dari hitung-hitungan mikro ya memang Ya. itu. Jadi yang dimaksud makro yang saksi Ya, tadi. jelaskan tadi itu, Ya. ya sudah tidak usah diulang lagi.